Halo semua. Minggu ini sebenarnya minggu yang nggak terlalu beda dengan minggu yang sebelumnya ya. Saya masih ada di 3 project. Yang menarik di project ini mungkin saya tuh di-kick out dari client meeting ya di salah satu project, dan saya akan ceritakan nanti. Mungkin lebih enaknya saya cerita di tiap projectnya aja ya. Jadi saya di minggu ini ada di 3 project. Yang pertama itu project yang cukup besar, besar banget bahkan. Eh, Sampai-sampai proyeknya itu dibagi menjadi 2 tim. Biasanya kan jarang sekali ada sebuah proyek yang sampai dibagi menjadi multiple tim gitu ya. Biasanya kan satu tim aja. Walaupun di 2 tim ini membernya ya itu aja, tekniknya juga satu. Saya pun ada di 2 proyek tersebut, cuman project manajernya 2 dan juga website yang di-handle juga berbeda, walaupun itu satu perusahaan ya, karena websitenya memang cukup banyak. Mereka punya belasan website, puluhan mungkin. Jadi perusahaannya cukup besar dan cukup asik sih proyeknya. Update-nya itu akan segera launch, mereka akan melakukan mini launch ya, untuk redesign di minggu-minggu ini ya, beberapa minggu lagi kayaknya. Dan itu menarik sih launch-nya, karena kalau kita di sebuah website dengan menggunakan WordPress, itu kan temanya cuma satu ya. Yang diinstal satu, yang diaktifkan juga satu. Tapi di launch ini agak sedikit berbeda, karena kita nggak punya waktu untuk ngeredesain semua halaman yang ada di website tersebut. Kita hanya akan meredesain halaman-halaman tertentu, misalnya homepage-nya untuk menjadi menggunakan tema yang baru, sedangkan halaman yang lain masih menggunakan tema yang lama. Untuk ngakalin itu kita bikin plugin atau settingan ya, di mana kita bisa mengaktifkan tema yang baru itu hanya di beberapa halaman saja. Dan itu cukup rumit ternyata di WordPress. Tapi ya asik juga sih yang bikin utility seperti itu. Untuk ngetes tema misalnya nantinya mungkin bisa berguna ya. Yang lainnya, project kedua itu saya ada di tahap masih sama seperti minggu yang sebelumnya, yaitu ini kan yang kedua ini project redesign, jadi belum mulai projectnya, tapi agak sedikit terhambat karena minggu kemarin itu kliennya itu sakit, kena flu berat gitu, COVID kayaknya. Jadi nggak bisa ikut meeting, jadi kita agak sedikit terhambat, jadi semua mundur 1 minggu ya. Walaupun minggu kemarin saya menggunakan waktu saya untuk banyak-banyak bikin prototype dan lain sebagainya ya, karena kita nggak bisa meeting dengan mereka juga, jadi saya punya lebih banyak waktu untuk bikin prototype dan juga investigasi fitur-fitur yang ada di website mereka saat ini. Cukup kompleks dan cukup asik juga. Ada satu update yang menarik di project ini, walaupun saya nggak bisa share saat ini ya. Mungkin di minggu-minggu ke depan saya akan share. Project yang ketiga itu adalah project di mana saya di-kick out dari client meeting. Jadi ceritanya ini project ini nggak terlalu gede dari segi budget, bahkan engineering-nya itu cuma saya saja saat ini sebagai tech lead dan juga satu-satunya engineer di project tersebut. Biasanya ada 2 paling enggak kan ya, satu back end, satu front end. Kemarin sempat ada front end masuk 2 minggu, habis itu keluar lagi karena ternyata nggak terlalu butuh banyak front end engineering. Jadi di 10up itu sebenarnya ada satu buah paket yang disebut SiteWatch, kalau ada yang belum tahu ya. SiteWatch itu adalah paket hosting plus maintenance, tapi hanya untuk hal-hal yang krusial maintenance-nya. Misalnya plugin update, WordPress update, PHP update, sama security, check, dan lain sebagainya ya. Jadi memang benar-benar sesuatu yang basic, cuma dibutuhkan untuk membuat website itu tetap jalan dengan optimal, tapi nggak diubah-ubah terlalu banyak gitu ya. Nggak ada engineering yang terlalu gimana, cuman kalau ada apa-apa juga tetap ada yang memantau dan juga ada yang bisa dihubungi dan bisa memperbaiki jika dibutuhkan. Gitu. Itu paket SiteWatch, tapi project ini nggak bisa masuk SiteWatch karena masih ada budgetnya gitu. Budgetnya masih cukup untuk engineering sebenarnya. Jadi nggak kecil-kecil banget, tapi agak nggak terlalu banyak juga. Dan sebenarnya dari 2 minggu yang lalu itu sudah mengurangi meeting dengan 10up.
Alasannya untuk memaksimalkan waktu juga kan, karena budgetnya nggak terlalu besar, jadi lebih baik daripada digunakan untuk meeting, saya bisa gunakan ini untuk bikin fitur dan lain sebagainya. Jadi 2 bulan terakhir itu dari meetingnya yang biasanya 1 minggu sekali 30 menit jadi 2 minggu sekali, dan itu pun cukup oke, karena mereka ini salah satu klien yang cukup baik untuk komunikasi ya. Jadi komunikasi dengan menggunakan misalnya task management atau menggunakan Slack itu cukup baik gitu ya. Jadi nggak perlu terlalu banyak meeting dengan mereka, karena mereka juga orangnya cukup enak lah komunikasinya dengan kita. Dan di minggu ini mereka memutuskan untuk memfokuskan dana yang ada untuk ANR. ANR itu Audience and Revenue. Jadi untuk memaksimalkan penghasilan mereka dari website. Dengan cara apa? Biasanya dengan integrasi yang lebih baik dengan Google Analytics misalnya. Jadi mereka bisa melihat data-data yang lebih jelas dari pengunjung misalnya. Berapa orang yang ngeklik ini, berapa orang yang melakukan pembelian, dan lain sebagainya. Jadi mereka ini memfokuskan dana yang ada untuk itu, dan juga untuk ANR itu biasanya untuk campaign misalnya untuk iklan di Google dan lain sebagainya, dan di sosial media. Dan di TenUp juga sebenarnya full service ya, jadi itu ada dari TenUp juga. TenUp itu nggak cuma untuk bikin website aja, tapi dari ANR ada, dari UX ada, dari desain ada, dan lain sebagainya. Jadi biasanya sih kita full service, dan saya memang benar-benar wah gila sih. Beberapa minggu ini kan saya kan ikut meetingnya ya dengan orang ANR juga untuk menjelaskan fitur-fitur yang mereka bikin untuk klien ini, dan gila sih. Itu engineering saya heran nih caranya mereka bikin itu seperti apa gitu ya, karena benar-benar bisa dibikin sedetail itu. Saya nggak tahu kalau Google Analytics datanya itu bisa dibikin sedetail itu sehingga kita bisa tahu berapa orang yang workflow-nya dari halaman homepage misalnya, terus mereka ngeklik kemana, dan berapa orang, berapa persen itu bisa didetail dan di breakdown semua oleh orang data engineer ya. Jadi ya menarik sih memang ikut meeting dengan mereka, dan juga berapa dana yang mereka keluarkan untuk Google Ads gitu ya misalnya ya, dan campaign-campaign yang terjadi di hari-hari tertentu itu semuanya kelihatan setelah di breakdown itu jadi kelihatan semua, dan itu keren sih. Dan mereka ya di klien ini ingin memfokuskan ke sana dulu, paling nggak sampai semuanya itu jadi, karena kan ada update dari Google Analytics ya, jadi versi 3 ke versi 4 kalau nggak salah. Jadi memang dibutuhkan effort untuk meng-convert semua yang ada sebelumnya menjadi yang versi yang terbaru ya. Ya, cuman itu aja sih update-nya minggu ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.